Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022, saya akan mau mengomentari mimpi buruk Anies Baswedan, Ganjar Pranowo nyapres. Sebelumnya Partai Nasdem telah mempertimbangkan 3 calon presiden untuk diusung yang terdiri dari Anies Baswedan, Panglima TNI Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo. Dari ketiga calon yang akan diusung sebenarnya Ganjar Pranowo, tetapi tidak ingin nyapres dan tidak mau lepas dari PDIP. Kedua Panglima TNI Andika Perkasa karena elektabilitasnya rendah dan masih dinas di pemerintahan. Lalu jatuh pilihan kepada Anies Baswedan karena tidak ada pilihan lagi, terpaksa memilih Anies Baswedan. Lalu Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan calon Presiden RI. Ternyata tidak lama kemudian Ganjar Pranowo menyatakan siap mencalonkan diri sebagai calon presiden dan belum ada partai politik secara resmi mendeklarasikannya. Ketiga yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan PAN dan juga PSI. Di samping ketiga partai politik masih ada lagi yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo, yaitu seluruh warga Jakarta Barat dan sekabupaten Binjai, Sumatera Utara. Surya Paloh kecewa, ternyata Ganjar Pranowo nyapres juga. Diduga Surya Paloh akan melempar Anies Baswedan dari calon presiden dari Partai Nasdem. Akan berusaha Surya Paloh menarik Ganjar Pranowo untuk diusung Partai Nasdem calon presiden RI menggantikan Anies Baswedan. Sedangkan Anies Baswedan ketar-ketir kemungkinan kalah dalam Pilpres tahun 2024 karena elektabilitas Ganjar Pranowo jauh lebih tinggi dari Anies Baswedan. Dari awal Anies Baswedan dideklarasikan karena tidak ada pilihan lain dan statusnya sebagai boneka Surya Paloh. Kalau ada yang lebih baik dari Anies Baswedan akan mengganti Anies Baswedan, dan ternyata Ganjar Pranowo elektabilitasnya lebih tinggi dari Anies Baswedan. Maka diduga Surya Paloh akan mengganti Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Selain elektabilitasnya tinggi, ditambah nasionalis, demokrasi, kinerjanya baik dalam memimpin Jawa Tengah selaku gubernur Jawa Tengah, dia bersih dari perbuatan korupsi, dekat dengan rakyat. Sedangkan Anies Baswedan kinerjanya sangat jelek, syarat dengan perbuatan korupsi, suka membohongi masyarakat yang ujungnya menyakiti hati rakyat, warga Jakarta. Dia sering membohongi masyarakat, antara lain dia memberikan janji akan membangun rumah susun dengan uang muka 0%, tetapi tidak jadi. Akan melakukan proyek OKOC, tapi tidak jadi. Itulah antara lain kebohongannya. Harapan saya sebaiknya Surya Paloh membatalkan pendeklarasian Anies Baswedan, diganti mengusung Ganjar Pranowo. Sebelumnya Partai Nasdem telah mempertimbangkan 3 calon presiden untuk diusung yang terdiri Anies Baswedan, Panglima TNI Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo. Dari ketiga calon yang akan diusung sebenarnya Ganjar Pranowo, tetapi tidak ingin nyapres dan tidak mau lepas dari PDIP. Kedua, Panglima TNI Andika Perkasa karena elektabilitasnya rendah dan masih dinas di pemerintahan. Lalu jatuh pilihan kepada Anies Baswedan karena tidak ada pilihan lain dan tidak ada lagi pilihan, hanya itu kata yang terbaik.
Lalu Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan calon Presiden RI. Ternyata tidak lama kemudian Ganjar Pranowo menyatakan siap mencalonkan diri sebagai calon presiden dan belum ada partai politik secara resmi mendeklarasikannya. Ketiga yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, PAN, dan juga PSI. Di samping ketiga partai politik masih ada lagi yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo, yaitu seluruh warga Jakarta Barat dan sekabupaten Binjai, Sumatera Utara. Surya Paloh kecewa ternyata Ganjar Pranowo nyapres juga. Diduga Surya Paloh akan melempar Anies Baswedan dan calon presiden dari Partai Nasdem. Akan berusaha Surya Paloh menarik Ganjar Pranowo untuk diusung Partai Nasdem calon presiden RI menggantikan Anies Baswedan. Sedangkan Anies Baswedan ketar-ketir kemungkinan kalah dalam Pilpres tahun 2024 karena elektabilitasnya Ganjar Pranowo jauh lebih tinggi dari Anies Baswedan. Dari awal Anies Baswedan dideklarasikan karena tidak ada pilihan lain dan statusnya sebagai boneka Surya Paloh. Kalau ada yang lebih baik dari Anies Baswedan akan mengganti Anies Baswedan, dan ternyata Ganjar Pranowo elektabilitasnya lebih tinggi dari Anies Baswedan, maka diduga Surya Paloh akan mengganti Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Selain elektabilitasnya tinggi ditambah nasionalis demokrasi, kinerjanya baik dalam memimpin Jawa Tengah selaku gubernur, bersih dari korupsi, dekat dengan rakyat. Sedangkan Anies Baswedan kinerjanya sangat jelek, syarat dengan perbuatan korupsi, suka membohongi masyarakat yang ujungnya menyakiti hati rakyat Jakarta, yang menyatakan pada waktu kampanye dia akan mendirikan rumah dengan uang muka 0%, tetapi tidak jadi. Akan melakukan proyek OKOC, tetapi tetap juga tidak jadi. Itulah kebohongannya kepada warga Jakarta. Harapan saya sebaiknya Surya Paloh membatalkan pendeklarasian Anies Baswedan diganti mengusung Ganjar Pranowo. Sekian dan terima kasih.